mandor SPBU, 2 orang operator SPBU, 1 orang sopir, 1 orang kenek, dan 2 orang ahli yang melakukan pengukuran volume BBM jenis solar dengan hasil bahwa BBM yang diamankan oleh tim penyidik dari Kabupaten Tuban sejumlah 8.400 liter, sementara di Kerawang ada 8.000 dengan total keseluruhan adalah 16.400 liter. Kemudian kami melakukan penyitaan barang bukti baik yang di Kerawang maupun yang di Tuban dengan rincian barang bukti sebagai berikut. 4 unit kendaraan dengan rincian 1 unit mobil merek Isuzu Panther berwarna biru dongker metalik, nopol S1762AC beserta kunci yang di dalamnya berisi drum besar atau kempu berwarna biru dan selang besar berwarna putih. Yang kedua adalah 1 mobil truk merek Mitsubishi warna kuning dengan nopol AE8480KA. Selanjutnya mobil truk tangki bertuliskan PT TAR nopol L9716 UA. Mobil truk tangki bertuliskan PT AEP nopol B9756BXIU. 2 unit kendaraan bermotor, 16 buah kempu kapasitas masing-masing 1000 liter dengan rincian 13 buah kempu kosong dan 3 buah kempu berisi BBM jenis solar subsidi. 12 drum besar dan kecil dengan rincian 2 drum besar berisi BBM jenis solar, 4 drum besar kosong, 2 drum kecil berisi BBM jenis solar dan 4 drum kecil kosong. 17 jerigen dengan rincian 16 jerigen ukuran 30 liter dan 1 jerigen kosong berkapasitas 20 liter. Selain itu kita juga menyita 14 set keranjang jerigen, 1 unit jet pump atau Alcon, 3 unit pompa submersible, 6 selang, kemudian 2 buku catatan yang kita temukan di masing-masing gudang, 3 unit handphone, 24 lembar barcode solar berbagai identitas, nah, itu sementara yang bisa kita sita dari 2 TKP, kemudian kita menetapkan tersangka bahwa dari hasil pemeriksaan tadi yang 8 orang saksi kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Modus operandi dan peran para tersangka. Untuk di TKP Tuban, Jawa Timur, melakukan pengambilan dan pengangkutan, ini modus operandinya ya, melakukan pengambilan dan pengangkutan BBM jenis solar dari SPBU dengan menggunakan kendaraan yang sama secara berulang dan menggunakan 45 barcode yang berbeda dan disimpan di dalam handphone milik tersangka BC. Sementara untuk TKP Kabupaten Kerawang, modus operandinya adalah membuat dan mengurus surat rekomendasi pembelian solar bagi petani dan beberapa orang warga di kantor pemerintahan desa untuk dapat memperoleh sejumlah barcode My Pertamina yang kemudian dikumpulkan lalu digunakan untuk pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar subsidi dari SPBU. Karena telah memiliki banyak barcode tersebut, maka pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar dari SPBU dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor secara berulang-ulang dengan membawa barcode yang berbeda-beda. Hasil pembelian solar subsidi kemudian dikumpulkan lalu dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi. Jadi dijualnya dengan harga non subsidi.
Peran para tersangka untuk TKP Tuban, tersangka BC melakukan pengambilan BBM jenis solar dari SPBU dengan menggunakan mobil Isuzu Panther Nopol S1762AC yang di dalamnya sudah dimodifikasi. Pengambilan BBM jenis solar tersebut dilakukan dengan menggunakan 45 barcode berbeda yang tersimpan di dalam handphone milik tersangka. Selain bertugas melakukan pengambilan jenis solar, tersangka BC juga menyewakan lahan miliknya kepada saudara FRD dengan biaya sewa Rp1 juta per bulan yang digunakan untuk gudang dan kegiatan penyimpanan dan pemindahan BBM jenis solar tersebut. Untuk tersangka K dan tersangka J, perannya adalah sebagai sopir dan kernet truk tangki PT TAR atau TAR. Kedua tersangka tersebut berperan mengambil dan mengirim BBM jenis solar yang tersimpan di lahan samping rumah tersangka BC. Adapun proses pemindahan BBM jenis solar tersebut adalah dengan cara menyedot dengan menggunakan pompa atau sibel dari kempu ke truk tangki yang dikemudikan oleh tersangka K. Proses pemindahan tersebut dilakukan saudara COM dan saudara JRN yang saat ini masih melarikan diri pada saat penindakan dan masih dalam proses pencarian. Jadi ada 2 DPO untuk di TKP Kerawang, di TKP Tuban. Saat truk tangki berkapasitas 8.000 liter tersebut sudah terisi penuh, selanjutnya BBM jenis solar dikirim ke pembeli oleh kedua tersangka K dan J. Sementara peran tersangka E melakukan pembelian solar bersubsidi dari SPBU. Pembelian dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, yaitu menggunakan kendaraan bermotor secara berulang-ulang dengan beberapa barcode yang berbeda, kemudian ditampung di lokasi pangkalan milik tersangka. Tersangka E juga menjual solar kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi. Selanjutnya tersangka LA, S, AS, dan HB perannya adalah membeli dan mengangkut solar subsidi dari SPBU tanpa melakukan pembayaran dengan menggunakan kendaraan yang sama secara berulang-ulang dengan menggunakan barcode yang berbeda-beda. Nah, artinya bahwa tanpa melakukan pembayaran ini, yang bersangkutan bertransaksi melalui transfer, dan ini akan kita dalami peran dari pihak SPBU. Peran selanjutnya adalah sebagai pengatur kegiatan di lokasi penampungan, mengumpulkan solar subsidi hasil pembelian dari SPBU untuk kemudian dijual kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi.